Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Kita bakal belajar mengenai supply and demand ya, atau yang sering disingkat SND. SND ini. Nah, ini mungkin udah nggak ini lagi ya, udah familiar lah supply and demand ini gitu kan, atau SND ini. Nah, kita bakal belajar mengenai pilar utama dari supply and demand. Jadi supply and demand ini kan ada dua ya. Pertama ya, kita akan bagi dulu. Di sini ada supply, demand. Nah, penawaran dan permintaan. Jadi semakin banyak supply, maka harga akan semakin turun, dan semakin banyak demand atau permintaan, maka harga semakin naik. Nah, cuman unsur utama dari supply and demand ini akan aktif, ya, akan aktif jika struktur market komplit ya. Jadi supply and demand ini bakal valid ketika struktur market ini komplit ya. Kalau struktur marketnya nggak komplit, berarti supply and demand, mau support and resistance, mau apapun itu tidak akan valid ya, seperti itu. Nah, makanya kemarin kita belajar mengenai struktur market, basic dari struktur market. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan ngebahas mengenai internal struktur dan eksternal struktur dan penerapan supply and demand ya terhadap internal ataupun eksternal struktur market. Nah, di sini kebetulan di market XAUUSD ini ya, di market XAUUSD di sini ada MSS atau internal struktur market ya. Jadi di sini ada internal struktur market. Jadi ketika udah ada internal struktur market seperti ini, supply and demand teman-teman akan aktif ya di sini ya. Nah, kalau teman-teman tarik lagi di sini kan ada area order block ya. Kalau kita tarik lagi ke M15, di sini ada korelasi. Nah, di sini ya tepat nih. Ini ada area order block. Nah, kalau teman-teman taruh lagi di sini, ini adalah area QM level ya. Nih, QM level juga. Jadi di sini akan aktif semua. Gitu. Jadi semua metode itu akan aktif ketika struktur marketnya udah komplit. Nah, di sini kan kebetulan di sini udah terbentuk MSS ya. MSS. Nah, setelah itu market pullback untuk ambil area order block dan liquidity yang udah kita marking ini, seperti itu. Nah, di sini kemudian market melakukan uptrendnya lagi ya, gitu. Nah, di sini ya kita ngebahas mengenai internal strukturnya dulu. Jadi ketika internal struktur ini sudah terjadi, supply and demand akan aktif seperti itu teman-teman ya. Jadi contoh lagi, di mana ya? Oke, di sini ya. Di sini ada internal struktur. Oke. Ini internal struktur udah breakout komplit ya. Nah, di sini ada internal struktur udah breakout. Jadi, area supply ini teman-teman perhatiin. Area supply ini aktif. Nah, jadi dia ambil supply, habis itu baru dia turun. Nah, sama di sini. Ini supply aktif, baru market turun. Gitu. Ini supply aktif, market turun lagi. Seperti itu. Sampai di sini terbentuk MSS baru. Ya. Jadi ada internal struktur market lagi. Oh, ini internalnya udah di breakout. Berarti area demand ini aktif seperti itu. Berarti di sini adalah zona buy kita. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika dia udah breakout seperti ini, oh, area demand ini aktif lagi nih. Diambil demand lagi, naik lagi, ambil demand lagi, naik lagi. Nah, di sini. Nah, di sini terakhir nih, pembentukan fair value gap ditambah demand. Nah, di sini aktif, akan naik. Seperti itu. Jadi untuk kita marking zona, kita harus perhatiin dulu internal struktur sudah terjadi atau belum. Nah, ini kalau teman-teman marking di time frame kecil ya. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 jam, nah, di sini belum ada konfirmasi change of character. Kenapa belum ada konfirmasi change of character? Karena strukturnya juga masih bullish, teman-teman. Nah, kenapa strukturnya masih bullish? Di sini adalah letak BOS dan di sini adalah letak daripada higher low. Jadi tren masih bullish. Nah, ini zona ini ya, dari high ini sampai area low ini adalah zona konsolidasi. Ya, ini adalah zona sideways. Seperti itu. Makanya di situ teman-teman belajar mengenai internal struktur untuk apa? Untuk mengidentifikasi, oh, ternyata trennya ini sedang terjadi ini ya, sideways struktur market
downtrend seperti itu. Secara internalnya secara eksternalnya market masih bullish. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman perhatiin, supply and demand aktif semua. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita perhatiin lagi nih. Di sini ada gap plus order block. Di sini supply and demand. Market bullish. Berarti di sini supply and demand-nya aktif nggak? Demand ini aktif. Gitu. Kenapa ini aktif? Karena strukturnya masih bullish. Nah, seperti itu. Nah, sama ketika strukturnya bearish. Coba kita cari struktur bearishnya ya. Nah, di sini nih contoh. Struktur bearish. Ini oke lah. Ini oke lah. Ini. Struktur bearish di sini ya. Ini ada change of character. Nah, perhatiin teman-teman. Supply ini aktif. Gitu ya. Setelah itu di sini jadi new supply aktif lagi supply ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya. Jadi metode trading kita gitu kan akan aktif ketika sudah terbentuknya change of character, seperti itu kurang lebihnya ya. Cuma teman-teman harus marking zona di time frame yang lebih besar lagi untuk teman-teman melihat eksternal struktur marketnya. Dan di sini kalau teman-teman perhatiin lagi, di sini dia sempat jadi bullish ya. Di sini dia bullish karena news seperti itu. Setelah itu market downtrend lagi. Di sini ngebentuk MSS atau internal struktur market bearish. Nah, di sini aktif lagi nih supply aktif lagi, supply aktif lagi di sini. Semuanya aktif ketika struktur marketnya sudah komplit ya. Tapi kalau struktur marketnya belum komplit, supply and demand nggak akan aktif seperti itu. Nah, di sini MSS. Nah, perhatiin di sini. Ini kan zona demand ya, demand plus fair value gap di sini. Ini aktif gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Zona-zonanya akan aktif. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada internal struktur market. Seperti itu ya. Oke, sampai sini paham lah mungkin teman-teman basicnya. Jadi sesimpel itu kita mengidentifikasi supply and demand. Nah, supply and demand akan aktif ketika terjadinya perubahan internal ataupun eksternal struktur market. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Ini basic banget lah. Besok kita bakal bedah lagi liquidity. Jadi kita tamatin supply and demand.